Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kami. Dan mudah-mudahan Anda dimanapun Anda berada saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tak kurang suatu apapun. Saudaraku, pada konten kali ini menembus misteri akan memberikan cara bagaimana kita membuat air ruqyah ya. Minta maaf ya, karena sebetulnya membuat air ruqyah ini dalam konteksnya ini harus ada latihan ya, harus ada latihan. Karena sesuatu yang kita baca itu akan dimasukkan dalam misalnya media air, media jamu, obat atau apapun. Dan kami di sini akan memberikan cara-cara step-step bagaimana ya, bukan tiup sana tiup sini, dan itu harus ada tatanan-tatanan, ada cara-cara, ada teknik-teknik di sini, di dalam hati kita. Saudaraku, mari kita simak video ini sampai habis. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada zaman sekarang ini banyak aneka ragam penyakit yang timbul ya. Dan banyak tumbuh seorang pengobat-pengobat atau seorang tabib-tabib ataupun pusat-pusat untuk mengobati pesakit atau pusat-pusat untuk merawat pesakit. Kita sebagai muslim sebetulnya kita harus tahu apabila kita ada sakit, ada malas. Sebetulnya ruqyah ini, pengobatan ruqyah ini bukan cenderung cuma untuk mengeluarkan sihir, jin atau apapun. Tapi dalam diri kita, misalnya diri kita ini timbul malas dalam beribadah ya, misalnya kita malas untuk sholat, kita malas untuk berbuat baik, kita sombong, kita terlalu iri ya, misalnya kita harus tahu diri kita ini, kenapa ya saya ini kalau melihat orang baik atau orang yang sukses atau orang yang baik saya ini tidak suka, kalau orang yang berhasil saya nggak suka. Itu mungkin Anda perlu diruqyah. Dalam diri Anda, nafsu Anda ini sudah tercampur dan ditunggangi oleh unsur-unsur lain. Dan juga ruqyah ini misalnya, kenapa ya kita sudah usaha ke sana ke sini, ke sana ke sini. Saudaraku, Anda saudara menembus misteri, jangan gundah dan jangan gusar ya. Karena di sini kami akan memberikan solusi-solusi ya. Bukan kami menyajikan ibaratkan makanan ini Anda cuma makan, tetapi Anda tahu cara meramunya. Mungkin Anda, saudaraku menembus misteri, pernah lihat, pernah nampak di YouTube master atau itu tangannya begini ya, tangannya begini. Kalau melihat begini. Nah, ini nanti di menembus misteri kita akan kupas semuanya. Dan kami di sini akan memberikan konten, yaitu cara bagaimana kita membuat air ruqyah tersebut ya. Sebetulnya ini konteksnya di lapangan ya, cara ya di lapangan. Nah, di lapangan maksudnya di lapangan begini, bukan di lapangan maksudnya bahkan di suatu ruangan, karena kita akan membahas tentang hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Jika Anda membaca sesuatu yang Anda baca, misalnya apapun yang Anda baca, surat Yasin, surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, tetapi tidak didasari rasa dalam hati ini yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada, Allah itu menolong kita, nggak akan dimasukkan di sini, nggak akan masuk, ya, nggak akan masuk. Dan kami di sini akan memberikan teknik-teknik ya, bagaimana cara memasukkan air ruqyah ini dalam air. Air ruqyah ini di dalam air ya. Pada konten-konten berikutnya saya akan memberikan cara bagaimana melihat air ruqyah ini isi atau tidak isi. Misalnya benda-benda yang keramat itu ada isi atau tak isi. Dan konten yang akan datang bagaimana kita mencabut kembali air ruqyah ini, menarik kembali air ruqyah ini. Gitu. Sebab kalau misalnya air ruqyah ini ya, air ruqyah yang kita masukkan di sini ini sudah bertahun-tahun, kita tidak akan menarik balik. Kita letak itu sudah lama begitu. Apabila misalnya di sebelahnya orang yang itu emosi ya, emosi ini sebetulnya air ruqyah disimpan, lepas itu di suatu tempat itu, ruangan itu, orang itu emosi tanpa kawalan, dia akan terpanting ya, terpelanting karena ada getaran positif di sini. Karena orang yang emosi di sini di luar kawalan itu adalah negatif, dan di sini positif. Dia akan ada benturan yang sangat kuat. Jadi di sini saya pertama konten pada kali ini akan memberikan cara bagaimana memasukkan bacaan-bacaan ruqyah ini di dalam air. Nah, saudara, yang pertama-tama kita sebagai muslim adalah kita bersuci ya, bersuci. Mungkin pada konten saya ini saya belum membicarakan secara detail, dan ikutilah bagaimana step-step ini, karena saya bagi konten ini bukan semua satu kita ramu dalam konten, tapi sedikit-sedikit konten. Jadi begini, caranya begini, kita suci dari hadas ya, hadas besar dan hadas kecil sebelumnya. Lepas itu sholat hajat ya, sholat hajat 2 rakaat. Lepas itu kita seperti yang kita niatkan ruqyah seperti konten saya sebelumnya. Sesudah apa yang kita baca, karena surat ruqyah ini banyak sekali ya. Ya, nanti kami akan memberikan bacaan ini, saya tidak memberikan keterangan tetapi ruqyah langsung, dan Anda dapat mendengarkan awal sampai akhir ya dengan handfree. Karena saya akan menerangkan bagaimana nanti tata caranya orang yang diruqyah ya. Orang yang diruqyah ini bagaimana? Pesakit ini harus bagaimana mendengarkan seorang peruqyah. Ini nanti ada konten selanjutnya. Ya ini kita wudhu, sholat hajat, dan kita ruqyah sampai habis, sampai doa. Lepas itu air ini nanti kita minumkan si pesakit. Caranya begini, misalnya kita sudah ruqyah ya, semua sudah kita baca ya, sudah baca, kita atur napas kita ya. Saya akan ke belakang sedikit mempraktekkan ya. Ini saya bersila dalam keadaan bersila. Ini lepas itu ini air ini apa yang kita baca, kita napas kita atur ya, tarik napas pelan ke atas. Kita rasa yakin ya, dan keadaan yakin kepada Allah. Tak ada satupun di benak Anda ini berpikir atau rasa takut kepada siapapun, kepada apapun. Itu kita fokus pada Allah. Sesudah kita baca, kita jangan teringat dengan bacaan kita, tetapi kita harus fokus, yakin, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu kita tarik, kita tahan
8 saat atau 7 saat atau 5 saat atau 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas itu kita tiup. Kita tiup dengan rasa yakin. Dengan rasa yakin kepada Allah bahwa Allah menolong kita. Bahwa Allah itu ada, cuma Allah yang dapat menolong kita gitu. Itu. Jadi boleh juga kita misalnya kita macam tangan ini ya memasukkan ke suatu benda ya. Misalnya begini. Misalnya sudah kita baca, sudah kita apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kita tarik, sebetulnya pelan ya, kalau yang masih pemula masih pelan. Tahan, walaupun satu saat, cuma Allah satu yang kita ingat. Kita lempar ke sini, ke air. Nah gitu. Jadi kita ini perlu latihan ya, saudaraku, ini perlu latihan. Ya, perlu latihan. Karena di sini saya menjawab pasien-pasien saya yang dimanapun Anda berada, karena pertanyaannya banyak sekali di handphone, tidak di bukan di media YouTube ya. Pak, saya sudah baca ayat kursi 3 kali kok tak apa-apa. Begini. Pak, saya sudah baca begini kok enggak, ya kan terapung di sini enggak ada, yakin ini enggak ada, mengambang. Allah enggak ada di situ. Kalau kita Allah ini enggak ada, dia enggak akan masuk. Yang enggak akan masuk ke sini. Nah, ini teknik ini, cara ini seperti kita mengasma sesuatu, pengisian ya. Dalam pengisian itu. Ini cara membuat air ruqyah. Nah, itu cara membuat air ruqyah begitu. Jadi saya ulangi lagi, saudaraku dimanapun Anda berada, saya ulangi lagi. Kita tarik napas kita. Fokus kepada benda ini. Sesudah kita baca apapun, fokus pada benda ini. Pas itu kita tarik, kita tahan 5 saat, kita tiup. Lakukan berkali-kali. Bukan satu kali ini masuk. Ya, nanti ada yang bertanya misalnya di lewat handphone atau WhatsApp saya. Bukan sekali masuk, ini perlu latihan. Perlu latihan ini. Kami sendiri mulai tahun 95 latihan begini ya. Latihan ini karena ini diwajibkan oleh guru saya ya. Harus diwajibkan. Yang pertama kita harus bisa mengisi sesuatu itu ya. Membuat air ini ya, itu diwajibkan. Yang kedua kita bisa menarik balik. Dan kita bisa tahu ini sudah isi atau belum. Jadi nanti yang konten-konten yang seterusnya kami akan memberikan cara-cara tutorial begini ya. Jadi dasarnya kita harus yakin kepada Allah, hakul yakin, ainul yakin. Tetapi dalam yakin, hakul yakin ini bukan kita ini enggak mensolat, enggak apa langsung enggak mengerjakan syariat-syariat Nabi besar Muhammad SAW. Lepas itu kita langsung praktekkan begini. Itu bukan tanda-tandanya orang yakin. Kalau tanda-tandanya orang yakin, yaitu dia selalu ingat kepada Allah, selalu menjalankan syariat-syariat Allah, syariat-syariat Nabi besar Muhammad SAW. Minta maaf. Dan kita takut kepada Allah, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Kami tidak akan menjabarkan terlalu jauh karena ini motifnya, konten ini adalah pengisian cara membuat air ruqyah. Saudaraku dimanapun Anda berada ya, kami di sini menembus misteri akan memberikan informasi seputar pengobatan, seputar dalam kesehatan. Mudah-mudahan Anda dimanapun Anda berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like, subscribe, komen di bawah ya. Kami akan menerima saran dan kritikan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.